Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membacakan kisah tentang Raden Kian Santang. Raden Kian Santang atau Raden Sangara atau Syekh Sunan Rohmat Suci adalah putra Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi Raja Pajajaran, dari istrinya yang bernama Nyai Subang Larang. Raden Kian Santang memiliki dua saudara kandung yang bernama Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana pendiri Kerajaan Cirebon, dan Rara Santang yaitu Ibu Sunan Gunung Jati. Raden Kian Santang tumbuh menjadi kesatria yang gagah perkasa, dan konon tidak ada orang yang bisa mengalahkan kesaktian Raden Kian Santang. Raden Kian Santang sering meninggalkan istana, beliau merasa jenuh karena tidak ada satupun kesatria yang mampu mengalahkan ilmunya. Hingga suatu hari, Raden Kian Santang mendatangi seorang peramal untuk mengetahui adakah orang sakti di dunia ini yang mampu mengalahkan ilmunya. Akhirnya peramal itu memberi petunjuk kepada Raden Kian Santang, bahwa orang yang dapat menandinginya adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dari tanah Arab. Padahal Sayyidina Ali hidup pada abad jauh sebelum zaman Prabu Kian Santang, tetapi dengan kekuasaan Allah, mereka pun dapat dipertemukan secara dohir. Selain itu, Raden Kian Santang harus melakukan dua syarat agar dapat bertemu dengan Sayyidina Ali, yaitu melakukan semedi di ujung kulon dan mengganti namanya menjadi Galantrang Setro. Galantrang berarti berani, dan Setro berarti bersih atau suci. Singkat cerita, setelah Raden Kian Santang menjalani dua syarat tersebut, Raden Kian Santang segera melakukan perjalanan ke Arab untuk menemui Sayyidina Ali. Sesampainya di Mekah, Raden Kian Santang bertemu seseorang, dan kemudian menanyakan keberadaan Sayyidina Ali. Orang tersebut mau memberitahu keberadaan Sayyidina Ali, asalkan Raden Kian Santang bisa memenuhi syaratnya, yaitu mencabut tongkatnya yang ditancapkan di tanah. Raden Kian Santang pun setuju dengan syarat itu, karena dianggap syarat yang sangat mudah untuk dilakukan. Tidak disangka, ternyata Raden Kian Santang tidak bisa mencabut tongkat itu, hingga keluar keringat darah dari seluruh tubuhnya. Akhirnya Raden Kian Santang pun menyerah. Dan Raden Kian Santang bertanya, siapakah beliau yang sebenarnya yang bisa mengalahkan dirinya? Dan orang yang menancapkan tongkat itu berkata bahwa beliau adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Setelah pertemuannya dengan Sayyidina Ali, akhirnya Raden Kian Santang memeluk agama Islam, dan untuk sementara menetap di Mekah guna mendalami agama Islam di sana. Setelah beberapa tahun kemudian, Raden Kian Santang memutuskan untuk kembali ke Pajajaran. Sesampainya di Pajajaran, Raden Kian Santang menemui sang ayah Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi dan menceritakan pengalamannya selama mengembara dan bertemu dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah di tanah Arab. Raden Kian Santang kemudian mengajak ayah dan rakyatnya untuk memeluk Islam, tetapi Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi menolaknya. Meski gagal mengislamkan ayahnya, Raden Kian Santang tetap menyebarkan agama Islam di pelosok Pasundan. Pada awalnya, beliau menyebarkan agama Islam di Limbangan, kemudian sampai ke Garut dan pesisir utara pantai Jawa. Dalam perjalanannya, Prabu Kian Santang mengubah namanya menjadi Syekh Sunan Rohmat Suci. Beliau pun berhasil mengislamkan Raja Galuh Pakuwon di Limbangan, yang kemudian dikenal dengan nama Sunan Pancer. Berkat Sunan Pancer, agama Islam bisa tersebar luas dan berkembang di daerah Galuh Pakuwon. Wallahu a'lam bishawab. Itulah sedikit kisah tentang karomah Raden Kian Santang. Tidak ada catatan kapan Raden Kian Santang meninggal, tetapi masyarakat lokal meyakini makamnya terletak di lereng Gunung Karacak, yang berada di Kecamatan Karangpawitan, Kota Garut. Semoga sehat, bahagia, dan barokah selalu untukmu. Rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.